memilih ternak jenis ayam yang mau kita ternak itu sangat berpengaruh di dalam ternak ayam, terutama ternak ayam mandiri seperti kita ini. eh, Jenis ayam itu sangat berpengaruh untuk perkembangan, karena kan gini, jenis ayam itu berpengaruh karenanya kan kalau kita nanti ternak secara otomatis kan keinginan kita dalam ternak setelah ayam itu berkembang, ayam itu mudah dipasarkan dan mudah di dalam pemutaran, jadi tidak terjadi kemacetan di dalam ternak ayam itu sendiri. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sutresno, yang pasti di ternak ayam mandiri di daerah Magetan, Jawa Timur. Di dalam ternak teman-teman, terutama ternak ayam rumahan sistem mandiri, em, memilih ayam jenis ayam yang mau kita ternak itu sangat penting teman-teman, sangat penting di dalam kita nanti ternak. Pentingnya ya ini teman-teman, di waktu kita ternak kita sudah berkembang, secara otomatis kan keinginan peternak itu mudah dalam pemasarannya, sehingga tidak terjadi pemacetan di dalam ternak ayam, sehingga perputarannya itu cepat teman-teman, dan mudah modal kita kembali dan kita mendapat laba di dalam ternak ayam itu sendiri. Di sini untuk memilih yang kalau saya pribadi teman-teman lebih condong ke ayam kampung asli. Kenapa? Karena kan ayam kampung asli itu ayam lokal. Toh kalau kita mencari bibit itu kan mudah teman-teman. Hampir seluruh orang di daerah kita itu melihara ayam. Itu sehingga memungkinkan kita untuk mempermudah kita mencari bibit teman-teman. Selain itu, ayam kampung kan ayam organik, ayam yang sehat teman-teman. Dari segi pakan mungkin kan belum berpengaruh dari bahan-bahan kimia, karena sistem ternaknya masih sistem ternak tradisional, pakannya masih memanfaatkan bahan-bahan di sekitar, sehingga ayam itu dikenal dengan ayam organik. Selain itu nanti segi penjualan teman, penjualan karena itu ayam lokal, ayam yang umum pada lingkup daerah-daerah kita, secara otomatis kan cepat perputarannya dan bisa kita ternak secara mandiri. Ya mungkin teman-teman ya adalah apa sisi negatif dari ayam kampung. Tapi kalau kita memang untuk mengatasi sisi dari negatif ayam kampung itu sendiri kan teman-teman tahulah, bisa nanti ayam kampung jenengan bisa disilakan dengan ayam bangkok, ayam pama, ayam mangon, agar mendapatkan bibit ayam kampung yang berkualitas. Walaupun disilangkan dengan ayam bangkok, ayam pama, ayam mangon, tapi ayam itu tidak akan merubah ciri khasnya. Tetap ayam itu dikenal dengan ayam kampung, karena dari diri itu sendiri, ciri khas dari ayam kampung atau dari ayam kampung itu sendiri kan tidak hilang. Itulah keuntungannya. Jadi nanti ayamnya, keuntungannya adalah ayam kampung kan mempunyai daya tahan yang kuat, sedangkan dari ayam bangkok, ayam pama, ayam mangon itu kan struktur tulangannya itu besar. Jadi di sini keuntungannya dalam persilangan ayam itu adalah kita mendapatkan bibit ayam yang kuat dengan imunnya. Selain itu juga cepat di dalam pertumbuhan ayam itu sendiri. Di sini kalau saya itu habis pemilih yang memilih ayam, yang perlu teman-teman nanti perhatikan, karena kita sistemnya ternak ayam mandiri, ternak ayam mungkin dengan modal minim, ya saya sarankan teman-teman, saya rekomendasikan ternak ayam rumahan teman-teman, memanfaatkan lahan di pekarangan rumah untuk ternak ayam, sehingga bisa menekan biaya operasional di dalam kandang. Nanti di situ kita buat pagar pembatas yang hemat biaya, mungkin dengan jaring atau dengan apa yang dapat kita pasang sendiri, sehingga memungkinkan kita untuk bisa menghemat dari biaya operasional di dalam kandang ayam itu sendiri. Selain itu, ternak ayam rumahan itu nanti mempermudah kita di dalam memantau ayam kita, perkembangan ayam kita mudah kita pantau teman-teman. Ayam seperti apa, jika ada terjadi kendala di dalam ternak ayam kita akan cepat tanggap di dalam mengatasi itu semua. Selain itu, setelah nanti kandang ayam itu terbentuk dan kita mulai ternak, yang pertama yang lain adalah kita berusaha untuk menekan biaya pakan lah teman-teman, pakan ayam, karena biaya terbesar di dalam ternak ayam itu terletak di
biaya operasional terutama biaya pakan. Di situ teman-teman nanti bisa memanfaatkan bahan-bahan di sekitar kita, mungkin ya apalah, mungkin menanam, kita memadukan dengan pertanian, menanam pepaya, singkong yang bahannya itu nanti bisa kita manfaatkan untuk bahan pakan, sehingga nanti kita tinggal mencari bahan campuran yang mengandung nutrisi dan gizi. Kalau Cak Tris pribadi kan roti tarian dari pabrik karena sudah berlangganan. Itu adalah salah satu langkah efektif untuk menekan dari biaya pakan ayam itu sendiri. Setelah itu nanti berjalan, kita bisa menekan semua di dalam ternak itu. Ayam kita sudah berkembang, secara otomatis kan pemasarannya yang diperlukan. Karena kita dari awal memilih ayam lokal, ayam kampung, sehingga di dalam pemasarannya pun akan mudah teman-teman, karena ayam itu ayam dari daerah kita, ayam kita sendiri, ayam lingkungan kita, jadi mempermudah kita di dalam nanti memasarkan. Karena itu juga tadi saya tekankan itu adalah sebagai ayam organik. Jadi ayam organik itu ayam yang sehat, jadi sangat diminati oleh orang-orang, terutama orang yang kalangan menengah ke atas lah. Jadi itu sangat diminati sekali karena belum tercampur dengan bahan kimia. Selain itu nanti untuk metode penjualan, teman-teman bisa nanti menggunakan kalau secara pribadi menggunakan medsos, media sosial untuk memasarkan ayam karena jangkauannya itu luas. Tapi teman-teman nanti juga bisa menggunakan atau menawarkan lah ke tempat-tempat makan yang terkecil. Kita mulai dari hal yang kecil, mungkin warung makan rica-rica atau yang goreng di pinggir jalan. Selain itu nanti teman-teman juga bisa menempel spanduk atau banner-banner di tempat-tempat strategis, sehingga nanti orang ilalang di situ, orang melihat banner kita atau melihat brosur kita, secara otomatis akan menghubungi kita karena di brosur itu sudah ada tercantum nomor identitas kita. Itulah salah satu pemasaran di dalam ternak ayam mandiri. Semoga sedikit ilmu berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah, khususnya bagi pemula. Salam budidaya kampung mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.